Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Disrani Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 7211420209. Di sini saya akan menjelaskan pasar modal dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Prabowo Yudijianto, SEMSA. Topik yang akan dibahas yaitu definisi dan sumber hukum pasar modal. Kedua, struktur kelembagaan pasar modal Indonesia. Ketiga, kejahatan pasar modal. Definisi dan sumber hukum pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar tempat berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan yang terkait lainnya yang merupakan investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, warrant, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option dan futures. Pengertian pasar modal menurut pakar. Pertama, menurut Layat, pasar modal adalah kegiatan berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan bursa efek. Menurut Husnan, pasar modal adalah tempat berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri, dan baik diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta. Pasar modal menurut UU Pasar Modal. Pasal 1 butir 13 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal memberikan definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek atau security adalah surat berharga yang bernilai serta diperdagangkan. Pasar modal atau capital market dan pasar uang atau money market. Secara umum, money market adalah pasar dengan instrumen keuangan jangka pendek, umumnya memiliki kualitas tinggi. Perbedaan pasar modal dan pasar uang adalah perihal jangka waktu, di mana pasar modal memperdagangkan surat berharga dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan pasar uang memperdagangkan surat berharga dalam jangka waktu yang pendek. Definisi hukum pasar modal. Peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Ketua Bapepam, dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK menjelaskan asas dan ruang lingkup kegiatan industri pasar saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Kedua, Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1996 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan nomor 179 KMK 010/2003 tanggal 4 September 1997 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal dan lain-lain. Keempat, UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal memiliki hubungan erat. Kelima, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Struktur kelembagaan pasar modal Indonesia. Pertama, lembaga yang terkait dalam pasar modal atau otoritas jasa modal. Pasal 4 UU Pasar Modal, fungsi jasa modal yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan pasar modal. Kedua, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat. Otoritas jasa modal selalu memiliki 3 fungsi utama, yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Undang-Undang Pasar Modal melengkapi Bapepam LK dengan kewenangan antara lain, namun terbatas pada hak-hak. Pertama, menyusun peraturan dalam bidang pasar modal. Kedua, menegakkan peraturan dalam bidang pasar modal. Ketiga, mengeluarkan izin usaha bursa efek dan lembaga penunjang. Dan keempat, mengeluarkan izin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi. Kedua, fasilitator pasar modal. Yang pertama ada bursa efek. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, Pasal 1 Ayat 4 adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Kegiatan dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana perdagangan efek bagi para anggotanya. Kedua, lembaga clearing dan penjaminan. Menurut UU Pasar Modal, Pasal 1 butir 9 LKP merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan pinjaman penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, Pasal 1 butir 10
LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin untuk melakukan kegiatan sebagai peminjam emisi efek, perantara efek, atau manajer investasi. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 32 mengatur bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh WNI dan atau berbadan hukum Indonesia atau perusahaan patungan yang sahamnya WNI dan WNA. Perusahaan yang melakukan kegiatannya sebagai perusahaan efek. Pertama, penjamin emisi efek. Peran dan fungsi efek adalah memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka go publik. Penjamin emisi merupakan mitra dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, serta menjualkan efek di pasar perdana. Kewajiban PEA adalah mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi sebagaimana dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Kedua, perantara pedagang efek. Menurut UU Pasar Modal, Pasal 1/18, PEA adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kewajiban PPA adalah mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Ketiga, manajer investasi. Menurut UU Pasar Modal, Pasal 1 Ayat 11, manajer investasi adalah pihak yang usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Lembaga penunjang. Yang termasuk lembaga penunjang meliputi yang pertama, Biro Administrasi. Menurut UU Pasar Modal, Pasal 3, BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kedua, kustodian. Menurut UU Pasar Modal Pasal 1/8, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga, wal amanat. Menurut UU Pasar Modal Pasal 1/30, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Terakhir, perusahaan pemerikatan efek. Menurut penjelasan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, adalah kegiatan membuat penilaian mengenai kualitas suatu efek dalam bentuk kode atau simbol yang dibakukan. Profesi penunjang pasar modal. Lembaga ini mempunyai tanggung jawab terutama membantu emiten dalam proses go publik. Profesi penunjang pasar modal meliputi pertama, akuntan, berperan membantu perkembangan standar akuntansi keuangan dan standar pemeriksaan perusahaan efek. Kedua, konsultan hukum. Dalam pasar modal, perlu memahami perundang-undangan efek, terutama terhadap produk baru. Ketiga, penilai. Berperan utama dalam proses go publik dan proses akuisisi yang dilakukan oleh emiten. Keempat, notaris. Perannya diperlukan dalam pasar modal, perusahaan publik, perusahaan efek, reksadana menyusun anggaran dasar. Kemudian investor atau pemodal. Dibagi menjadi dua, yaitu investor domestik dalam negeri dan investor asing atau luar negeri. Investor domestik atau dalam negeri. Menurut keputusan Menku RI nomor 179 KMK 010/2013 adalah perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, investor asing atau luar negeri. Menurut keputusan Menteri Keuangan RI nomor 179 KMK 010/2013 adalah perorangan WNA atau Badan Hukum Asing. Emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau mengembangkan usaha perusahaan. Kedua, perusahaan publik. Yang dimaksud perusahaan publik yaitu dalam UU Pasar Modal Pasal 3/22 adalah perseorangan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketiga, reksadana adalah wadah dan pola pengelola dana atau modal bagi sekelompok investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan dana. Kejahatan pasar modal. Pengertian kejahatan pasar modal adalah segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal, baik pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pasar modal maupun peraturan lain yang ada kaitannya dengan kegiatan di pasar modal. Kejahatan itu dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana dan pelanggaran. Tindak-tindak pidana di pasar modal. Pertama, penipuan atau fraud.
Kedua, manipulasi pasar atau market manipulation. Ketiga, perdagangan orang dalam atau insider trading. Keempat, informasi menyesatkan atau misrepresentation. Kelima, penawaran umum tanpa melalui otoritas pasar modal atau unregistered issues. Keenam, lembaga profesi pasar modal melakukan tanpa izin atau unregistered professional. Tindak pidana di pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu tindak pidana yang terjadi menghilangkan jumlah efek, jumlah korban yang cukup banyak, dan beragamnya jumlah korban yang banyak akan meruntuhkan kepercayaan keberadaan pasar modal. Pola tindakan pelanggaran di pasar modal, yaitu pelanggaran yang dilakukan secara individu, pelanggaran yang dilakukan secara kelompok, dan pelanggaran yang berdasarkan pengaruh pihak lain. Pelanggaran di pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pelanggaran administrasi. Pelanggaran ini berkaitan dengan laporan atau dokumen kepada masyarakat, pasal 25-89 UU Pasar Modal. Laporan tersebut baik berkala maupun insidental yang berisi fakta material yang sangat penting dan relevan mengenai peristiwa yang ada. Jadi peristiwa tersebut dapat mengakibatkan pada harga atau segala bentuk informasi maupun fakta yang dapat mempengaruhi pihak investor atau pihak lainnya yang ada hubungannya dengan pasar modal. Kedua, pelanggaran yang bersifat teknis. Pelanggaran ini mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan bentuk perizinan, persetujuan, dan pendaftaran BAPEPAM. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.